jurusan di UIN tuh unik-unik deal kayak komunikasi, karena milih komunikasi karena ada kata-kata komunikasi. Nah, di bawah itu gue dulu sempat milih kayak hukum keluarga Islam. Lucu nggak? Kalau lagi kesel banget tuh gue catat di notes, ntar gue ketawa sendiri bacanya. Ini lu ngapain sih waktu itu? Perbedaan dari segi pandangan kita tentang ibadah, tentang apapun beda kan. Dari sini cara-cara kita melakukan yang bisa kita lakukan di sini juga beda. Nggak ada kan kepikiran bunuh diri di sini kan? Enggak sih, Belum ya, jangan ya. belum kayaknya. Tiba-tiba aku melayang menembus lapisan. Hai, ngobrolin tanpa konsep dan tiba-tiba podcast di acara kita Tiba-tiba Podcast. Yeay! Gak ada lagi yang bantuin. Ayo tangan. Yeay! Di sini kita cuman berdua doang ya. Emang udah kayak podcast beneran gitu, kusyuk gitu. Nah, di sini hari ini ada narasumber anak rantau nih. Perkenalin. Tada! Silahkan perkenalkan diri narasumber. Tiba-tiba aja gue jadi narasumber gitu. Iya, ya. nggak apa-apa. Emang temanya apa ya? Masa saya jadi narasumber? Tiba-tiba. Iya, tiba-tiba. Oke, Iya. tiba-tiba kali ini kita bahas anak rantau. Anak rantau. Perkenalin. Oke, hai penonton Tiba-tiba Podcast, kenalin gue Taya dari Padang, mahasiswi UIN Wali Songo angkatan 2019 jurusan KPI. Wah. Mbak Taya, kenalin dulu. Dila ya. Oke, Mbak Dila. Jadi hari ini nih acara kita namanya Tiba-tiba Podcast ya, yang tiba-tiba banget. tiba-tiba semuanya, konsepnya tiba-tiba, tempatnya tiba-tiba, narasumbernya tiba-tiba, MC apa nih? Pembawa acaranya tiba-tiba. Tapi oke, kita berusaha semaksimal mungkin ya. Iya, walaupun kita tiba-tiba tapi kita sama aja sih. Kayak ya podcast mengalir sama aja. Bener. Kita jangan terlalu gimmick banget ya sih, kita ngobrol aja. Jadi Taya, kenapa nih merantau di Semarang? Kan masih banyak ya di Semarang? Kan kalau di Padang kan deket Riau, Medan, itu kan. Kenapa sih Semarang gitu? Semarang kan jauh, Jawa Tengah gitu. Kenapa ya gue juga di Semarang? Gue juga bingung awalnya karena lulusnya di Semarang sih. Enggak juga sih kenapa juga gue milih Semarang, karena waktu kelas 3 SMA kebayang tuh mau kuliah di salah satu univ negeri, bukan yang di sekarang, di Semarang. Oh, di Semarang. Jadi kan lulusnya lewat jalur yang pertama kali itu lewat SPAN. Jadi kebayangnya ya udah SN. SPAN emang yang khusus ini kan. Oh iya, SPAN. Emang lulus SPAN, jadi ya udah di Semarang ada UIN nggak ya? Ternyata ada kan. Terus ya udah gue coba daftar di UIN sini, dan jurusan di UIN tuh unik-unik deal kayak komunikasi, karena milih komunikasi karena ada kata-kata komunikasinya. Ya di bawah itu gue dulu sempat milih kayak hukum keluarga Islam. Lucu nggak sih? Kayak hukum keluarga Islam. Baru dengar gitu. Nah, sedangkan itu kan kita belajarnya dulu tuh di belajar agama gitu ya, tentang warisan, makanya ada hukum keluarga Islam. Saya sampai ada jurusannya gitu loh. Jadi kayak lucu-lucu, tapi alhamdulillah Tuhan menyelamatkan gue lulus di KPI. Dan itu milihnya benar karena lucu aja nih? Iya, milih jurusan itu emang karena kayak kalau komunikasi di apa kata orang yang emang kamu serius tuh taruh di atas. Karena jurusan yang lain tuh kayak ya cadangan gitu ya. Gitu, maksudnya karena ini ada kata-kata komunikasinya. Tapi gue nggak expert kalau komunikasi itu berada di fakultas dakwah. Gitu loh. Taunya tuh cuma komunikasi. Pas nyampe sini, mau daftar jurusannya apa? Komunikasi penyiaran. Terus, oh iya di dakwah ya? Enggak mbak, saya bukan anak dakwah, saya jurusannya komunikasi. Gue kira tuh fakultasnya komunikasi. Ternyata tuh, iya kalau komunikasi itu di fakultasnya dakwah. Oh ya udah tuh, baru nyampe udah kultur banget ya gue di sini. Dakwah kayak gitu loh. Tapi ya udahlah. Karena itu kali ya bedanya fakultas umum sama yang Islam ya. Iya, mungkin ya itu. Ada keyword-keyword yang kita nggak ngerti ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah ngerti ya Mbak Taya ya. Alhamdulillah sudah. Oke. Tapi nyaman di Semarang? Di Semarang? Iya, nyaman nggak? Nyaman aja sih. Nyaman, awalnya kayak walaupun tersakiti ya di sini. Kan namanya juga kisah hidup ya, pasti ada. Padahal kita baru kenal ya. Aku harusnya nggak tahu ya. Gimik banget. Kayak kalau di Semarang ya awal-awalnya tuh kayak mungkin karena gue biasa ini kali ya, jauh dari orang tua, karena dari SMP pun gue udah maksudnya udah tinggal di asrama kayak gitu kan. SMA pun gue juga sekolahnya boarding kayak gitu, jadi emang nggak yang tinggal di rumah, bukan pondok juga, cuman emang boarding, memang di asrama kayak gitu kan.
Jadi ya biasa aja sih, cuman biasanya yang kayak sekali sebulan bisa pulang, sekarang tuh nggak bisa pulang kayak gitu. Jadi kayak kalau lagi sedih banget tuh, bisa kan orang tua bisa ngunjungin kayak gitu kan. Kalau sekarang bener-bener dikunjungin gue dari awal aja nggak pernah diantar kayak gitu loh, pergi sendiri kayak gitu kan. Sedih, sebenarnya ya. Sebenarnya bukan nggak mau diantar sih ya. Ya cuma nggak jauh terus Baik, nggak ada ya. waktunya kayak gitu kan. Orang tua juga kerja nggak bisa nganter gitu kan. Ya udah, tapi di sini karena ada teman-temanku yang ku cintai, penyemangatku, akhirnya aku bisa bertahan hidup di Semarang. Itu pertanyaan gue tadi culture shock atau apa ya? Pertanyaan lu tadi tuh, ya lupa ya. Iya lupa ya. Ya udah kita ngomong aja ya. Kan tiba-tiba. Iya tiba-tiba ya. Tapi pernah nggak sih ngalamin nih culture shock yang kayak tentang makanan atau budaya apa gimana gitu? Pasti kan Iya. di Padang kan beda nih, Beda banget banget sih, kan Bang. sama Semarang. Nih apa sih perbedaannya banget gitu? Pertama kali kultur shock gue ya pasti makanan ya. Makanan. Karena di sini Kenapa kultur sih? shock gue tuh pertama kali murah. Yang kedua kali tuh murah, tapi yang kedua tuh kayak Kalau di Padang mahal. lumayan kayak gitu, Lumayan. lumayan kan. Nah di sini kan ramusan aja 5.000 kita bisa dapet ya kayak gitu. Iya, Cuman iya, kan iya. rasanya manis kayak gitu. Manis tapi sekalinya gepreknya pedes banget kayak gitu loh. Oh sekalinya. Sekalinya lauk yang rumahan itu tuh manis, cuman kalau untuk geprek yang kayak gitu tuh pedes Oh banget. sekalinya pedes banget. Nah, gitu. cabenya kan beda sama kita ya. Terus juga bedanya tuh juga kalau di ini sih, kalau di sini masyarakatnya kalau azan atau apa kayak gitu tuh kan Oh. salawatan, Oh kayak iya, gitu salawatan. ya awalnya kan salawatan gitu. Sedangkan di tempat gue tuh nggak ada gitu loh. Azan nunggu orang sholat sunnah, habis itu iqomah. Kalau di sini kan orang salawatan, jadi kayak Beda banget ya. kayak merasa terganggu tapi gue muslim, tapi mau gimana gitu. Tapi ya gitulah pokoknya kayak gitu kan. Terus juga banyak sih perbedaan-perbedaan dari segi pandangan kita tentang ibadah, tentang apapun beda kan. Dari sini cara-cara kita melakukan yang biasa kita lakukan di sini juga beda kayak gitu. Jadi di situ deh kultur shocknya ya mengalir aja sih. Gue ngelakuin apa yang biasa gue lakuin di sana, yang tak gue lakuin di sini kayak gitu, tergantung percayaan aja. Iya benar-benar. Yang penting sholat aja ya. Ya penting sholat ya kan. Cara orang di tempat-tempat lain mungkin beda kali ya Iya, kan itunya. banyak aliran besar kayak gitu. Gue juga bingung kalau ditanya aliran apa, yang penting pemerintah deh Islam, gitu. iya benar. Islam pemerintah. Kalau kata emak gue, kalau pemerintah suruh puasa kita puasa, pemerintah suruh kita Lebaran. sholat Idul Fitri kita sholat gitu. Ya udah gitu aja ya guys. Iya kan? Tapi kan kata kita agak serius dikit nih ya. Kata Nabi kan juga kita harus ikutin Masya kata Allah. pemerintah kita kan. Iya kan? Khalifahnya kita kan. Khalifahnya kita gitu. Kalau khalifahnya bilang presidennya bilang lebaran ya lebaran gitu. Pasti kan dia juga dari set juga kan. Iya, ada. Nggak mungkin nyesatin apa Ya gimana. nggak mungkin. Yang nyesatin kan cuma Faris doang. Aduh siapa Faris? Itu dia. Terus happy dong di sini. Happy. Happy kenapa tuh happy gitu. Awalnya tuh happy. Kan yang pasti gimana pun kita pasti ada masa kayak titik terendah kita nggak sih kayak gitu. Roda terus berputar. Roda terus berputar, memang sekarang roda gue kayak lambat banget berputarnya lagi ke atas kayak gitu. Oh, jadi ini rendah nih apa gimana ya? Dia semampunya gue bisa bertahan deh kayak gitu. Oh. Nggak tahu ya, kayak kalau semakin dewasanya kita tuh mungkin dulu kita nganggapnya ya dilewatin aja pasti bisa kayak gitu. Tapi sebenarnya orang nganggap remeh tuh di pribadi kita beda-beda nggak sih jatuhnya. Mungkin orang nganggap ini tuh remeh, lu tuh bisa kayak gitu doang, masa kayak sampai nyerah sih kayak gitu. Cuman kan kadar orang beda-beda ya kayak gitu. Nah, gue tuh kayak pernah di titik terendah gue sampai kayak kok tiba-tiba masalah tuh datang gue tuh setelah masalah ini semua masalah tuh Betul, datang guys, ya maaf, kayak guys. gitu. Terus kayak dari satu masalah ini udah masalah lain datang lagi, masalah lain datang lagi, semua kayak masalah tuh berkumpul setelah gue kena masalah yang pertama kayak gitu. Nah dari situ tuh titik terendah gue, tapi untung covid sih dia, jadi kita bisa pulang ke rumah gitu. Jadi kan. Jadi healing gue dulu di ya. rumah gitu, nggak yang harus ketemu orang kayak gitu lah. Jadi gue di rumah sampai gue cuti kuliah gara-gara itu. Ya udah sebisanya gue bangkit lagi, cuman kayak agak susah gitu. Agak susah kayak merubah pandangan gue tentang satu hal kayak gitu loh. Jadi kayak mengembalikan pandangan gue kayak gue yang dulu tuh susah kayak gitu. Karena satu itu gitu. Ya, ini nih Taya nih lagi ini ya, kalau di psikologinya itu ini apa nih acara psikolog? Iya, kalau di psikologi itu dia tuh lagi di tahap ambang gitu loh.
kayak krisis apa, krisis percaya diri, krisis uang segala macam. Semuanya krisis. Tapi nggak apa-apa Taya, semua pasti bakalan berlalu. Iyalah, berarti pasti berlalu. Benar. Tapi yang nggak tahu seberapa lama. Itu yang kita nggak tahu. Yang penting kita syukurin, kita coba, dan ya udah jangan nyerah gitu. Kalau capek ya udah nangis aja, istirahat aja dulu. Habis itu berjuang lagi. Betul banget, apalagi kita narantau kan. Iya. Tujuan kita bukan kesini bukan untuk nangis, bukan untuk bener. apa sih, untuk masalah yang lain. Kita sini pendidikan, orang tua Ya, yang menunggu, lo udah jauh banget kan? kayak gitu ya. Lo udah jauh banget dari Padang, masa kayak gini sih, mau stres Nangis, kayak nangis. gini. Betul. Nggak ada kan kepikiran bunuh diri di sini kan? Enggak sih, Belum ya, jangan ya. belum kayaknya. Jangan. Belum sih, enggak lah. Kalau insya Allah masih ada iman ya, say. Amin. Semoga lah ya. Pokoknya Taya ini terus masih ada teman-teman tiba-tiba podcast nih yang nonton gitu, bisa curhat-curhat Tai. Jangan rasa sendiri. Enggak, nggak sendiri kan ada di luar. Ini sebenarnya ngomongin buat diri sendiri juga sih, kayak reminder gitu. Biasa sih manusia tuh selalu ngerasa feeling lonely gitu, ya nggak sih? Ya, pasti ada tiba-tiba nih kita kayak film di banget kayak gitu kan. Cuman ya nanti kalau ketemu teman juga lupa, kayak gitu. Ketemu sesuatu hal yang kita suka juga lupa, kayak gitu. Pernah gak sih lo ngerasain kayak lo di kamar nih sendirian, lo main HP gitu, lihat sosmed tuh kayak kok orang happy, kok gua enggak ya, kayak gitu. Sama apa gue pilihan gue untuk merantau nih salah ya, kayak gitu. Kok gue temen gue tambah sedikit ya, kayak gitu. Kayak jauh banget ya, gue nggak punya temen deket kayak gitu lah ibaratnya kan, kayak yang main ke rumahnya atau nginep atau kayak gitu kan. Kalau kita kesini yang nginep di kos ya bodo lah kayak gitu kan, yang kayak pergi jalan bareng yang kayak yang jauh banget kayak gitu kan. Tapi ya ini pilihan kayak gitu, lalu udah dari ini ya udah jalanin kayak gitu. Mau gimana pun ya tergantung kita, mau di rumah, mau di rantau, mau dimanapun, kalau kita nggak happy ya nggak bakal happy. Mungkin ini peralihan dari masa dulu kali ya, SMA juga kayak ya kayak gitu-gitulah SMA ya. Jadi agak culture shock juga sama dunia perkuliahan yang kayak kadang kita harus survive sendiri gitu. Ya, betul banget. Nggak harus kayak temen harus kayak ayo gitu, karena temen sendiri tuh juga mikirin survive sendiri juga. benar, mereka juga mikirin diri sendiri. Nggak boleh sih kita egois kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya ada ngerasain kayak gitu, mendingan dikomunikasiin aja nggak sih? Iya betul, pasti setidaknya punya buku diary lah gitu ya. Tapi gue nggak punya sih. Mending gue cerita ya kalau bisa Di notes gitu, di HP itu buat ya bisa, ya gue di HP kayak tuh gitu. pasti kalau lagi kesel banget tuh gue catat di notes, ntar gue ketawa sendiri bacanya. Ini lu ngapain sih waktu tuh kayak gini? Tapi nggak apa sih, yang penting apa ya, itu tuh jadi healing gitu, nggak numpuk-numpuk. Tapi kita bisa bikin apa gitu ya, acara selanjutnya gitu, ngobrol yang lebih deep gitu ya. Iya, deep talknya pastilah. Kalau anak kuliah tuh pasti punya banget permasalahan, sampai kayak pernah pengen cerita, cuman kayak nggak ada tempat kayak gitu ya kayak. Nah makanya curhatnya di sini tiba-tiba podcast. Tiba-tiba aja judul, tiba-tiba aja apa sih kok judul? Tiba-tiba pengalaman lu kita jadi judul kayak gitu loh. Nah iya begitulah ya. Begitulah ya. Tapi sehat kan sekarang kan? Sehat, seharusnya gue nggak nanya lu sehat nggak nih? Sehat. Hati aman? Aman. Uang bareng enggak, tapi ya udah. Ya udah kan. Ingat tujuan kita kesini apa itu? Kita harus belajar menyelesaikan kuliah dan menjemput sarjana. Ntar lagi loh, insya Allah tahun depan ya, doain kita tamat. Ya Allah, setahun lagi ya. Agustus deh, yang setahun lagi deh. Oh iya, Agustus ya. Agustus. Insya Allah guys, amin. Kita munakosa apa sih yang pertama tuh? Sempro ya, sempro aja belum. Januari. Aduh, agak berat, tapi ya udah, yang penting kelar dulu deh nih tugas ya. Tugas ini mungkin udah kali ya kita ngobrol-ngobrolnya. Udah capek sih. Agak capek. Ya kayak ceritanya ya itu lagi ya, pasti anak-anak tuh ya gitu-gitu. Sebenarnya udah kayak kalian yang nonton juga mungkin relate ya sama omongan kita nih gitu. Soalnya kita anak rantau ya, pasti ya sama aja gitu. Masalahnya ya gitu-gitu aja. Cuman ya berusaha untuk, walaupun kalian nggak bisa, misal nggak terbuka, cuman coba deh untuk membuka diri biar nggak mendem sendiri kayak gitu. Apalagi membuka diri kayak gimana nih? Bisa bercerita ke teman atau yang percaya deh gitu. Siap. Bukan buka diri kayak gitu ya, say. Jadi kayak setidaknya lu nggak merasa sendiri. Kan kita juga di rantau kan, pasti punya organisasi daerah masing-masing ya. Kalau nggak nyaman sama orang yang baru dikenal ya mungkin kalau teman lama atau siapa gitu ya. Nah, bisa kan kamu cerita, atau ya bisa di sini deh. Coba podcastnya dilanjutin. Ya kalau banyak nih yang suka gitu kan, kalian like gitu ya. Terus kayak
jangan head comment ya please. Kayak Kayak ini kita anti banget head comment. kita harus Kita sama-sama tuh membangun mental, oke? karena mental kita tuh lembek banget ya, mental Yupi ya kita. Ya, kita kan mental anak 2000-an. Iya benar. Ya udahlah, daripada kita dihujat, kita akhiri dulu ya nih acara tiba-tiba podcast. Dan thank you so much Taya udah datang di acara tiba-tiba podcast yang udah sharing-sharing sama kita, ngebagiin pengalaman yang sedih atau seneng atau pengalaman yang survive ya di rantau ini. Nah nanti buat kalian-kalian yang masih mau nih lihat acara di tiba-tiba podcast dengan hal random kayak gini yang gak ada konsep, Nggak ada konsep, tapi kita tiba-tiba podcast gitu. Ya. Kita omongin aja gitu ya. ya intinya itu tiba-tiba podcast. And see you guys, bye. Tiba-tiba